Kamu sudah tahu kan siapa saya? Saya bukan hanya dengan mudah mengeluarkan kamu dari sekolah ini. HP saya juga bisa dengan mudah menghancurkan keluarga kamu. Aduh, gimana ini? Jangan sampai ibu terseret sama masalah ini. Saya bisa aja bikin perusahaan orang tua kamu itu bangkrut dan kamu bisa jadi gelandangan. Tapi saya tidak akan melakukan itu asal kamu mau menuruti perintah saya. Menggonggong di depan saya, menggonggong di depan semua banyak orang di sini. Kenapa kamu diam? Ayo cepat lakukan. Menggonggong seperti anjing di depan saya. Alhamdulillah, ada botol bekasnya, Bu. Tapi itu cuma satu, Pak. Gak apa-apa, Bu. Yang penting kita dapat. Kita cari lagi aja. Ada yang mau lewat, Bu. Sebentar ya, aku pindahkan dulu gerobaknya. Iya, sebentar. Kenapa naruh gerobak di jalan sih? Saya kan jadi susah lewatnya. Cepet pindahin. Iya, Pok. Itu mau saya pindahin. Maaf ya, Pok. Gimana sih? Makanya jangan naruh gerobak jelek ini sembarangan. Orang kalau mau lewat kan jadi susah. Jangan seenaknya parkir di sini ya. Dasar miskin. Hei, Pak, gerobaknya kan udah dipindahin. Lagi pula nggak terlalu menghalangi jalan kok. Bapak kan bisa lewat jalan sebelahnya. Kamu nyalain saya? Denger ya orang miskin. Ini tuh jalanan rumah saya. Terserah saya mau lewat mana aja. Jangan mentang-mentang kamu orang kaya terus bisa ngehina kita gitu aja ya. Kamu itu nggak ngaca ya? Siapa yang menghina kamu dan suami kamu? Saya di sini berbicara fakta ya. Kalian itu kan emang miskin. Salahnya di mana coba? Sudah, Bu, tidak perlu meladeni. Kita pergi aja ya. Nggak bisa, Pak. Dia itu orangnya sombong. Saya sombong juga nggak masalah karena saya memang sudah kaya. Kalau kalian yang sombong harusnya ngaca. Miskin tapi kok sombong? Kamu itu benar-benar keterlaluan ya. Sudah, Bu, nggak ada gunanya kita ngeladenin dia. Dasar miskin. Ternyata dia pemilik rumah ini. Awas aja ya, aku sumpahin hidup dia jadi miskin supaya dia bisa merasakan apa yang kita rasakan. Jangan ngomong kayak gitu, Bu. Nggak baik. Kita doakan yang baik-baik aja. Orang sombong kayak dia itu emang harus didoakan seperti itu, Pak. Buat apa kita ngedoain yang baik-baik? Pagi-pagi udah ada aja yang bikin kesel. Emang ya, kalau orang miskin tuh biasanya bikin repot orang lain aja. Loh, kok kamu balik lagi, Mas? Gak jadi ke kantornya? Tas kerja aku ketinggalan. Sebelum berangkat tadi, aku ke kamar Bima dulu. Terus ketinggalan di sana kayaknya. Ya ampun, ada-ada aja sih. Bentar ya, aku ambilin dulu. Aku jadi malas berangkat kerja. Nih, tas kamu. Makasih. Kamu kenapa? Kok kayak kesel gitu? Gak mau balik lagi ke kantornya? Nanti aja deh, agak siangan. Aku lagi kesel. Masa tadi ada orang miskin yang menghalangi jalan? Aku kan jadi nggak bisa lewat. Kamu tuh gak pernah berubah ya. Masih aja mempersalahkan itu. Kalau ada yang menghalangi jalan kamu, ya tinggal bilang aja baik-baik. Suruh minggir, gak usah dibikin kesel gitu. Nanti darah tinggi loh. Gimana aku nggak kesel, Bu? Mereka itu orang miskin. Gerobak sampah mereka ngalangin jalan. Udah gitu, baunya kemana-mana lagi. Astagfirullah, jangan ngomong kayak gitu, Mas. Itu gak baik. Ibu, ayah. Ya Allah, Nak, kamu kenapa? Kok jam segini udah pulang? Iya, kenapa Bima? Aku gak mau sekolah lagi ya, Bu. Di sekolah aku dibully sama teman kelas aku. Apa? Siapa yang berani bully kamu? Kamu bilang sama ayah, siapa yang berani ngebully kamu? Berani-beraninya dia membuli anak seseorang pengusaha terkenal. Dia nggak tahu apa kalau kamu anak ayah. Dia tahu kok ya, malah dia menghina ayah juga. Katanya ayah itu nggak pantas jadi pengusaha. Padahal kan dia bukan anak orang kaya ya. Ayah nggak bisa tinggal diam. Ini udah kelewatan. Kamu tenang aja ya. Ayah akan beri perhitungan sama dia. Siapa namanya? Namanya Nuka ya. Dia itu anaknya emang sombong banget. Suka ngebully orang lain juga. Besok ayah akan urus dia. Awas kamu ya Nuka. Yes, gue bisa ngeyakinin ayah. Rasain lo Nuka. Lagian lo macem-macem sih sama gue. Ya udah, kamu mending ganti baju Gi. Soal Nuka biar ibu dan ayah yang urus. Nuka, kamu kenapa sih dari tadi ngelamun terus? Bahkan dari sekolah loh, kamu masih mikirin soal apa yang dilakukan sama Bima ke kamu. Ya gitulah, sebenarnya aku cuma nggak mau bikin masalah, tapi Bima yang malah bikin masalah. Dia salah, terus guru nggak hukum dia, tapi malah aku yang disalahin. Kamu yang sabar ya, Bima itu kan emang kayak gitu orangnya. Terkadang dia orangnya emang playing victim. Aku takut kalau orang tua aku ikut campur. Aku cuma nggak mau bikin mereka sedih dan kecewa sama aku. Kamu nggak usah khawatir, aku yakin kok kalau kamu nggak
salah, orang tua kamu juga pasti bakalan paham. Yang terpenting sekarang kita fokus ke sekolah dulu aja. Iya, kamu bener. Mending aku fokus ke sekolah dulu aja deh daripada mikirin masalah ini. Kalau aku boleh kasih saran ya, kamu mending cerita deh ke orang tua kamu apa yang sebenarnya terjadi. Ya buat jaga-jaga aja. Kalau si Bima ngelakuin hal yang lebih ekstrim, kalau kamu dipanggil sama guru, kan seenggaknya orang tua kamu udah tahu. Iya, aku bakal bilang sama orang tuaku. Kamu nggak perlu takut ya. Kalau kamu nggak salah, hadapi semuanya dengan berani. Iya. Kamu serius dipanggil sama kepala sekolah? Kok bisa? Aku nggak tahu, mungkin ini ada hubungannya sama kejadian kemarin deh. Tapi kan kamu nggak salah. Bima yang ngebully kamu. Kenapa kamu jadi yang dipanggil? Semoga aja nggak ada masalah deh. Amin. Oh, jadi ini anak yang ngebully kamu. Iya ya, dia yang ngebully aku. Maaf Om, tanpa mengurangi rasa hormat saya, sebaiknya Om jangan menuduh saya seenaknya. Saya nggak membuli siapapun. Lo itu udah ngebully orang dan sekarang gak mau ngaku lagi. Saya nggak akan pernah tinggal diam. Berani-beraninya kamu membuli anak saya. Kamu nggak tahu kalau saya itu pengusaha terkenal. Saya bisa melakukan apapun. Silahkan lakukan apapun yang Anda mau. Kamu jangan ngomong kayak gitu. Nanti masalahnya tambah besar. Udah diem aja. Udah nggak apa-apa. Sesekali harus kayak gitu sama orang yang sombong kayak mereka. Saya tidak pernah main-main ya. Udah ya, kita selesaikan nanti aja ya. Sekarang ayo kita ke ruang capsek. Iya, yuk. Kayaknya kamu beneran harus kasih tahu orang tua kamu deh. Jangan sampai mereka bersikap seenaknya. Aku nggak yakin bakalan bilang atau enggak, tapi ya udahlah, mereka juga pasti bakalan tahu. Kamu nggak takut kalau orang tua kamu marah? Kalau aku jujur, mereka nggak bakalan marah. Mereka lebih tahu anaknya dari siapapun. Saya nggak mau tahu, Pak. Saya mau kalau si Nuka itu dikeluarkan dari sekolah ini. Seenaknya aja dia ngebully anak saya. Dia pikir dia itu siapa? Mohon maaf Pak, tapi dari pihak Nuka bahkan saksi menyatakan tidak ada perundungan di sekolah. Nuka tidak pernah melakukan apa yang Pak Arman tuduhkan. Bahkan dari laporan yang saya terima, justru Bimalah yang sering melakukan perundungan. Enak aja Bu, saya itu korban. Gak mungkin saya ngebully. Semua saksi itu pasti udah dibayar sama Nuka. Tapi kenyataannya memang seperti itu Bima. Seluruh saksi bilang bahwa kamulah yang bersalah. Bahkan dari korban pun mengatakan hal yang sama. Jangan sembarangan kalau ngomong, Bu. Anak saya itu baik. Gak mungkin dia melakukan apa yang dikatakan ibu. Saya mau Nuka dikeluarkan dari sekolah ini. Mohon maaf Pak, saya tidak bisa karena tidak ada bukti yang menyebutkan bahwa Nuka bersalah. Justru anak bapaklah yang bersalah. Bima yang sering membuli teman-temannya. Saya nggak bersalah Bu, saya nggak pernah ngebully siapapun. Justru di sini saya yang jadi korban. Tenang Bima, tidak perlu emosi seperti itu. Ayah akan membantu kamu. Ibu kepala sekolah, Anda tahu kan saya itu siapa? Saya adalah donatur utama di sekolah ini. Kalau ibu tidak mau menuruti apa permintaan saya, bisa saja saya akan menarik donasi saya untuk sekolah ini nih. Selain itu, saya tidak akan menjadi donatur di sekolah ini lagi. Gawat nih, kalau sampai Pak Arman tidak mau jadi donatur sekolah ini lagi, sekolah ini pasti akan kesulitan mencari donatur. Gimana Bu? Ibu masih mau mempertahankan anak itu? Saya tidak pernah main-main dengan ucapan saya, Bu. Baiklah, tapi saya tidak akan mengeluarkan Nuka. Saya hanya men-skor saja. Loh, nggak bisa gitu dong Bu. Saya maunya Nuka dikeluarkan dari sekolah ini. Kalau dia membuli lagi gimana? Tidak apa Bima, untuk saat ini biarkan anak itu diskors. Jika dia berani macam-macam sama kamu lagi, dia pasti tidak akan bisa sekolah di sini lagi atau bahkan di sekolah manapun. Tadi kepala sekolah bilang kalau aku sih diskor selama 1 minggu. Aku nggak kaget sih kalau akhirnya bakalan kayak gini. Bima itu bakalan ngelakuin apapun yang dia mau. Ayah pasti udah tahu soal ini. Ayah, Kita bicarakan ini di dalam. ayah pasti marah sama aku. Coba jelaskan sama ayah, kenapa kamu tiba-tiba diskors? Aku nggak salah apa-apa ya. Justru aku yang jadi korban. Kalau kamu nggak salah, terus kenapa kamu sampai diskors? Nggak mungkin nggak ada asap kalau nggak ada api. Aku dituduh Bima yang membuli aku. Terus Bima mendapatkan hukuman dari guru. Tapi setelah itu dia jadi dendam sama aku. Dia bilang ke ayahnya kalau aku yang udah membuli dia. Kenapa kamu nggak membela diri? Kamu kan bisa bilang sama guru atau kepala sekolah kalau kamu itu nggak salah. Jelasin semua yang sebenarnya. Aku udah jelasin. Bahkan ada banyak saksi yang bela aku. Tapi tetap aja aku yang disalahkan. Ayahnya Bima itu donatur utama di sekolah. Makanya nggak ada yang berani buat menentang itu. Apa?
Berani-beraninya dia menggunakan kekuasaan hanya untuk bertindak seenaknya seperti ini. Ayah tidak bisa tinggal diam. Sabar ya, kita nggak usah gegabah. Aku nggak mau berurusan sama keluarga mereka. Tapi ayah gak bisa tinggal diam, Nuka. Kamu gak salah apa-apa. Masa kamu yang harus dihukum? Emangnya seberapa kaya si ayahnya si Bima itu? Bisa-bisanya dia memanfaatkan uangnya untuk bertindak seenaknya seperti ini. Kalau nggak salah, ayahnya Bima itu pengusaha rental mobil. Baru jadi pengusaha rental aja udah sombong. Gimana caranya dia bisa jadi donatur utama di sekolah? Kalau gitu Nuka nggak tahu ya. Udah ya, nggak perlu dipermasalahkan. Aku nggak apa-apa kok diskors. Lagi pula kepala sekolah bilang aku nggak bisa sekolah aja. Tapi kalau soal absensi dan lainnya semuanya aman. Kamu kalau diganggu sama Bima lagi, bilang sama ayah ya. Ayah gak akan tinggal diam sama Bima itu. Iya ayah, maaf ya kalau Nuka jadi ngerepotin ayah. Nggak apa-apa, itu udah tugasnya ayah. Aku seneng deh kalau kamu udah kembali ke sekolah. Aku pikir yang bakalan diskors itu Bima. Soalnya kan dia yang salah. Kenapa jadi kamu yang diskors sih? Panjang ceritanya. Apapun itu, yang penting sekarang aku udah kembali ke sekolah. Ya, aku cuma bingung aja. Apa karena orang tua Bima itu salah satu donatur utama sekolah, makanya dia bisa aman? Iya, kepala sekolah bilang gitu. Dih, mentang-mentang anak donatur, dia jadi seenaknya. Gak bener banget sih. Orang tuanya juga sama aja. Mentang-mentang punya banyak duit, jadi bisa menindas orang lain seenaknya. Sabar Sal, jangan emosi kayak gitu. Ya namanya juga orang kaya yang menyalahgunakan kekuasaan. Nanti juga pasti kena batunya. Bener apa yang Dina katakan. Lagi pula aku nggak apa-apa kok. Kenapa kamu gak protes gitu? Atau menuntut balik? Aku nggak mau berurusan sama keluarga mereka. Ribet, orang yang licik akan menghalalkan segala cara untuk mendapatkan apa yang dia mau. Kalau aku berurusan sama mereka, yang ada aku capek sendiri. Jadi Nuka udah balik lagi ke sekolah. Pantas aja orang-orang nyoekin aku. Selama ini di sekolah bahkan teman-teman gak mau ngedeketin aku. Semua orang ninggalin aku. Itu pasti gara-gara Nuka. Kayaknya aku harus bilang sama ayah lagi. Aku gak rela kalau Nuka punya banyak teman. Pantes aja banyak orang yang gak mau berteman sama si Bima. Orang dianya aja playing victim. Kamu jangan deket-deket sama dia ya Dina. Aku udah tahu itu dari dulu kali. Makanya aku nggak pernah suka sama dia. Meskipun dia satu kelas sama aku, jarang banget aku ngobrol sama dia. Aku gak bisa terima ini. Bisa-bisanya orang lebih percaya sama Nuka daripada aku. Kamu itu kenapa sih? Datang-datang bukannya salam malah marah-marah kayak gitu. Kau pikir sopan kayak gitu? Iya maaf, aku cuma lagi kesel aja. Orang-orang malah menambah ngebully aku ya. Dan si Nuka itu yang memprovokasi teman-teman biar jauhin aku. Apa? Jadi kamu masih dibully? Iya ya, mereka semakin ngebully aku. Ayah harus melakukan sesuatu. Aku gak mau terus-terusan dibully ya. Kamu tenang aja. Ayah pasti akan melakukan sesuatu supaya kamu tidak dibully lagi. Rasakan kamu Nuka, setelah ini hidup kamu akan lebih menderita. Ternyata anak itu masih berani ngebully kamu ya. Dia benar-benar gak ada takutnya. Kamu tenang ya. Besok akan ayah selesaikan dia. Makasih banyak ya. Kalau gitu aku mau ke kamar dulu. Mas, kamu kenapa sih dari tadi bolak-balik kamar terus? Aku lagi memikirkan cara gimana caranya ngasih pelajaran sama itu anak. Ngasih pelajaran? Ngasih pelajaran ke siapa? Kamu jangan bertindak seenaknya. Seenaknya? Siapa yang bertindak seenaknya? Anak itu yang bertindak seenaknya sama anak kita. Kamu gak tahu kalau anak kita itu dibully di sekolah? Bisa-bisanya kamu gak tahu. Aku tahu semuanya mas. Bahkan wali kelas Bima yang kasih tahu aku. Tapi apa kamu tahu yang salah itu anak kita, bukan Nuka. Oh, jadi kamu lebih ngebelain anak itu daripada anak kita. Kamu sadar gak apa yang kamu omongin? Aku sadar kok apa yang aku katakan. Dan itu emang fakta mas. Kamu gak bisa terus-terusan ngebelain Bima. Kalau dia salah jangan dibela terus. Yang ada nanti dia jadi seenaknya sama orang lain. Jadi kamu lebih ngebela anak itu daripada anak kita sendiri ya? Ibu macam apa kamu? Aku nggak ngebela Nuka. Aku hanya menyayangkan sikap anak kita dan sikap kamu menanggapi masalah ini. Kamu nggak bisa pakai kekuasaan kamu untuk membela anak kita. Bima harus belajar bertanggung jawab atas kesalahannya. Ah, sudahlah. Percuma aku ngobrol sama kamu. Belin aja tuh anak orang lain. Kamu nggak tahu kan kalau Bima itu trauma gara-gara dibully. Bima yang membuli bukan dibully mas. Terserah kamu deh. Astagfirullah, sampai kapan kamu mau seperti ini mas? Kamu selalu menggunakan kekuasaan kamu dengan semena-mena. Kamu itu gak ada habis-habisnya ya ngebully anak saya. Kemarin kamu sudah membully dia sampai kamu harus diskors di sekolah. Dan kemarin kamu masih berani membully anak saya. Besar juga nyali kamu.
Saya tidak pernah membuli siapapun, Pak. Anak Bapak yang membuli saya. Apa buktinya kalau saya membuli anak Bapak? Berani-beraninya ya kamu bicara seperti itu. Emangnya kamu siapa? Kamu tahu nggak siapa saya? Iya, saya tahu siapa Bapak. Tapi bukan berarti saya harus tunduk sama Bapak. Saya nggak salah. Jadi buat apa saya takut? Berani banget lo ngomong kayak gitu. Udah ngerasa jago lo. Inget ya, ayah gue itu donatur utama di sekolah ini. Kalau lu macem-macem, gue bisa bikin lo keluar dari sekolah ini. Kamu sudah tahu kan siapa saya? Saya bukan hanya dengan mudah mengeluarkan kamu dari sekolah ini. HP saya juga bisa dengan mudah menghancurkan keluarga kamu. Aduh, gimana ini? Jangan sampai ibu terseret sama masalah ini. Saya bisa aja bikin perusahaan orang tua kamu itu bangkrut dan kamu bisa jadi gelandangan. Tapi saya tidak akan melakukan itu asal kamu mau menuruti perintah saya. Menggonggong di depan saya, menggonggong di depan semua banyak orang di sini. Kenapa kamu diam? Ayo cepat lakukan. Menggonggong seperti anjing di depan saya. Duh, gimana ini? Kalau aku nggak ngelakuin, pasti nanti bakal jadi masalah lagi. Tapi aku juga nggak mau ngelakuin itu. Apa-apaan ini? Kenapa kamu menyuruh anak saya menggonggong? Emang anak saya ini anjing? Jangan ikut campur kamu. Saya tidak punya urusan dengan kamu. Urusan saya dengan dia. Tapi Nuka adalah anak saya. Jadi saya berhak untuk ikut campur. Bisa-bisanya kamu menyuruh anak saya untuk menggonggong. Emangnya kenapa? Dia pantas untuk menggonggong karena dia seperti Kenapa jadi ayah yang menggonggong? Harusnya kan dia ya. Kenapa jadi aku yang menggonggong? Aku benar-benar tidak bisa bicara. Pak Arman terlihat seperti anjing. Kamu benar Nuka. Ini pasti azab untuk dia. Jangan bercanda ya. Kenapa ayah jadi seperti anjing ini? Ini pasti azab untuk kamu Pak Arman. Kamu sudah seenaknya dengan anak saya. Tunggu ya, ayah, tunggu. Makhluk apa ini, Bu? Kenapa dia seperti anjing? Saya juga nggak tahu, Koko. Itu tadi seperti Pak Arman, Bu. Ayah, tunggu. Ayah mau kemana? Kayaknya bener deh, tadi itu Pak Arman. Buktinya tadi Bima mengejar dia. Tapi kenapa dia seperti seekor anjing ya? Terus tadi dia juga hanya bisa menggonggong. Mungkin ini aja untuk dia, Bu. Karena selama ini kan dia itu sering sombong banget. Mulutnya juga nggak bisa dijaga. Kamu benar, ini pasti azab untuk Pak Arman. Dia kan sering banget ngehina orang lain. Aku sering banget melihat Pak Arman menghina orang yang berada di bawah dia. Aku juga pernah dengar kalau dia pernah memfitnah seorang anak. Bahkan sampai anak itu diskorsing dari sekolahnya. Itu adalah azab yang pantas untuk Pak Arman. Dia memang tidak pernah menjaga mulutnya. Ini adalah ajab untuk kamu, Mas. Aku kan sering mengingatkan kamu untuk tidak menjadi orang yang sombong dan juga tidak memanfaatkan kekuasaan dengan semena-mena. Kamu harus bisa mengendalikan ucapan kamu dan juga emosi kamu. Semua ini mungkin adalah teguran. Kamu harus bisa menerimanya ya. Aku gak ngerti apa yang kamu katakan, tapi Mas, aku harap kamu bisa bertaubat ya. Jangan sesekali kamu merendahkan orang lain hanya karena mereka berada di bawah kamu. Mungkin kamu merasa sebagai pengusaha yang sukses, memiliki banyak uang, dan memiliki pengaruh yang kuat, sehingga kamu bisa seenaknya. Tapi ingat Mas, di mata Tuhan semuanya itu sama. Jadikan ini sebuah pembelajaran. Semoga Tuhan bisa mengampuni kamu ya.